Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovilia Kotarisadia dari kelas PB 2020 dengan NIM 20020074040. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas dari suatu negara sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, menggunakan ide dan pendapat serta hubungan sosial lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dan alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa. Menurut George Keraf, secara umum bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Yang kedua, untuk bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan, sikap, maupun tingkah laku orang lain agar sesuai dengan harapannya. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur, gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja, tak jarang orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Contoh bahasa gaul.
Yang pertama, penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipi bunyi e. Di sini jelas terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan m, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Yang kedua, sisipan e. Kata teman. Teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal a menjadi e. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Yang ketiga, kata gue adalah bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama orang dari suku Betawi, untuk menyebut saya atau aku. Kata ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas jauh sebelum bahasa Prokem dikenal orang. Yang keempat, kata kepo. Kata ini merupakan singkatan knowledge everything particular object yang artinya selalu ingin tahu. Yang terakhir, alay. Singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Alay sering diidentikan dengan hal-hal yang norak dan narsis. Nah, pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Yang kelima, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Nah, kesimpulannya, bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja, karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.